Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah subuh yang berbahagia. Setelah lebih kurang 2 tahun perdebatan atau polemik yang hangat, bahkan kadang-kadang keras mengenai keberadaan Habib ya, yang dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita mendengar adanya konflik fisik antara lain di Kerawang ya. Di Kerawang, kiai dengan pengawal-pengawalnya dikeroyok oleh sekelompok orang berkait dengan kontroversi, berkait dengan polemik masalah Habib ini. Ya, mestinya negara harus turun tangan menyelesaikan masalah seperti ini. Kehadiran negara sangat penting. Di samping ada institusi non-pemerintah yang paling berkepentingan sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ini, yakni pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mengapa? Karena yang berseteru ini adalah kaum Nahdiyin, orang-orang NU, yakni antara yang mendukung para Habib dan anti kepada para Habib. Dan yang memang punya tradisi memuliakan Habib ini adalah kaum Nahdiyin. Tidak ada di luar kaum Nahdiyin yang memperlakukan para Habib ini dengan perlakuan yang khusus seperti yang dilakukan kaum Nahdiyin. Maka mestinya PBNU mengayomi warganya, dan kalau ada masalah di antara para warganya itu PBNU lah yang harus menyelesaikan. Mungkin perlu melakukan sebuah seminar ilmiah, mengundang para ahli ilmu nasab yang dalam bahasa Arabnya disebut ilmul ansab, ilmu tentang nasab keturunan. Nasab si A ini kalau diurut ke atas sampai kepada siapa, pada Nabi atau kepada Abu Jahal atau kepada siapa, itu ilmu ansab. Di samping juga melibatkan para ilmuwan dalam ilmu genetika, ya, yang ahli tentang DNA, lakukan tes DNA apakah betul Habib itu benar-benar
keturunan dengan keturunan Nabi. Ya, dites DNA-nya itu. DNA-nya cocok nggak dengan DNA Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya PBNU melakukan kajian yang serius, mengundang para pakar, terbatas, tidak seperti sekarang ini di medsos itu yang awam juga ikut nimbrung. Mestinya begitu. Dan yang perlu kita sesalkan juga, UIN Wali Songo Semarang yang akan mengadakan seminar ilmiah terbatas besok pagi kalau tidak, tanggal 10 itu kapan? Besok lusa. Iya. Itu dibatalkan. Katanya karena permintaan dari pihak tertentu. Ya mestinya ini didukung karena ada upaya untuk menyelesaikan masalah secara serius. Saya tidak ingin berbicara soal ya nasab para habib itu apa betul-betul bersambung kepada Nabi alias muttasil, silsilah para habib itu apa betul-betul bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau istilahnya muttasil atau mungqati itu terputus, tidak bersambung kepada Nabi. Saya tidak ingin memperdebatkan itu karena itu bidang keahlian orang yang khusus memperdalam masalah ilmu ansab tadi, ilmu nasab. Juga mengenai DNA itu para dokter yang khusus menangani itu ada, silahkan diselesaikan di sana. Saya cuma ingin berbicara tentang istilah Habib itu apa sih sebenarnya. Kita sering mendengar Habib, Habib A, Habib B, Habib Rizik, Habib Bahar, ya Habib Syekh dan lain sebagainya. Sebetulnya Habib itu sebutan apa? Sepanjang pengetahuan saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan umatnya itu untuk memanggil anak keturunannya itu dengan panggilan Habib. Tidak ada itu. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada hadis-hadis di mana Rasulullah memerintahkan agar anak keturunannya dipanggil dengan panggilan Habib. Dan saya tidak tahu persis kapan istilah Habib itu, gelar Habib itu dilekatkan kepada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu itu. Hadisnya enggak ada. Namun dalam kesempatan ini saya ingin berbicara tentang Habib itu dari segi bahasa. Dalam bahasa Arab, Habibun itu dalam sebagian kamus dimaknai sebagai mahbubun, tapi juga sebagai muhibbun. Apa itu mahbub? Mahbub itu adalah orang yang dicintai. Apa itu muhib? Muhibbun itu adalah orang yang mencintai. Jadi kata Habib itu bermakna ganda. Dia bisa berarti mahbub yang dicintai, tapi juga bisa berarti yang sebaliknya. Ya dia adalah orang yang mencintai. Memang dalam bahasa Arab itu ada ya penjelasan mengenai sifat musabbahah, sifat yang diserupakan. Jadi kata wazannya, timbangan katanya fa'il, habib, ya itu bisa dikatakan sebagai sifat musabbahah bismil maf'ul, sifat yang diserupakan dengan isim maf'ul.
Isim maf'ul itu kata yang menunjukkan objek yang dicintai. Jadi ini sifat musabbahah bismil maf'ul. Tapi sebaliknya dia juga merupakan sifat musabbahah bismil fa'il. Sifat yang diserupakan dengan kata yang menunjukkan pelaku mencintai. Makanya dalam sebagian kamus itu jelas dikatakan Habib itu maknanya adalah mahbub tapi juga muhib, yang dicinta tapi juga yang menyinta. Nah, masalahnya sekarang di Indonesia ini ya, orang-orang yang kagum kepada Habib-Habib ini membentuk komunitas tersendiri yang disebut kaum muhibbin. Muhibbin itu jamak dari muhib. Ya, muhibbin, para pencinta. Pencinta siapa? Pencinta para habib. Nah, kelompok ini ya, kelompok muhibbin inilah yang begitu rupa penghormatannya, kekagumannya, pengkultusannya juga terhadap para habib. Adanya komunitas muhibbin ini menyebabkan habib itu hanya terpaku pada satu bagian dari dua maknanya tadi. Jadi dia merasa sebagai orang yang layak dicinta, tapi tidak merasa bahwa mereka itu wajib juga mencintai. Karena sudah ada komunitas yang memang bertugas mencintai, maka si habibnya hanya berfungsi sebagai yang dicintai. Nah ini masalahnya. Sehingga hal ini mendorong sebagian oknum habib, ya, sebagian oknum habib, saya katakan oknum ya, karena tidak semua. Sebagian oknum habib untuk tidak menyadari tugasnya sebagai orang yang harus mencintai. Dia hanya tahu bahwa saya ini layak untuk dicintai, wajib dicintai oleh orang-orang yang non habib. Maka oknum-oknum inilah yang melakukan berbagai hal yang tidak pantas dilakukan oleh dzurriyyah, oleh anak keturunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oknum-oknum habib seperti ini yang melakukan tindakan-tindakan kasar. Kalau ceramah mencaci maki, ya. Kalau terlibat perselisihan dengan orang, kemudian bertindak anarkis, melendang-lendang orang, menyiksa-nyiksa orang. Oknum-oknum habib seperti inilah yang kemudian melakukan berbagai tindak pemalsuan. Ada pemalsuan makam, kuburan, ya toh. Sekarang ini sedang ramai dipermasalahkan itu. Kuburan-kuburan dipalsukan, dikatakan ini kuburannya Habib A, Habib B. Pemalsuan anak keturunan juga, keturunan Raja-Raja Mataram misalnya, diaku mereka ini adalah keturunan Habib. Termasuk sejarah ya kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, hal yang seperti ini jelas ini menunjukkan bahwa si Habib ini tidak paham bahwa dirinya itu juga wajib menjadi orang yang muhib, orang yang mencintai orang lain. Itu artinya orang ngakal-ngakali,
tidak memperdaya orang lain, tidak memperkoto orang lain, tidak membuat-buat kepalsuan dan kebohongan dengan ajaran-ajaran khurafat. Banyak habib-habib itu yang bercerita tentang kekeramatan nenek moyang mereka, bisa melawan malaikat mungkar nakir. Di kuburan katanya ada Habib A membentak-bentak mungkar nakir karena yang dimakamkan di dekat kuburan si Habib itu, si Habib yang sudah meninggal itu lagi disiksa oleh malaikat. Si Habib merasa terganggu dengan siksaan malaikat mungkar nakir itu. Makanya dia usir itu. Malaikat mungkar nakir itu dia usir dari kuburan sebelahnya itu karena suara bising yang mengganggu si Habib. Ini kan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang tidak masuk akal, cerita-cerita yang dibuat-buat. Kalau dia benar-benar memfungsikan diri sebagai Habib, yakni sebagai mahbub tapi juga sebagai muhib, sebagai pencinta terhadap orang lain, mestinya gak mentolo ngapusi orang, gak mentolo untuk membuat dongeng-dongeng palsu seperti itu. Tapi karena dia cuma menyadari bahwa saya ini harus dicintai, akhirnya dia merasa bahwa segala sesuatu halal baginya untuk diperbuat. Ini jelas sangat tidak sejalan dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, orang memang berhak dicinta, tapi juga wajib mencinta. Dalam ajaran hukum Islam ada sebuah adagium bahwa kullu haqqin yuqabiluhu wajibun. Setiap hak diimbangi oleh kewajiban. Si Habib berhak untuk dicintai, tapi dia juga wajib untuk mencintai orang lain. Tidak boleh memperkoto, tidak boleh membodohi dan lain sebagainya. Maka menurut hemat saya, keberadaan komunitas yang bernama Muhibbin, para pencinta ini tidak seharusnya ada. Karena Islam tidak menganjurkan adanya komunitas semacam itu. Yang dianjurkan Islam, yang diperintahkan Islam ialah komunitas mutahabbin. Ya ini, bukan muhibbin, tapi komunitas mutahabbin. Komunitas yang saling mencintai. Makanya dalam hadis yang terkenal yang diberi judul Samratu Ifsa'is Salam, buah hasil dari penyebar luasan salam, ada sabda Nabi mengenai para mutahabbin. Yakni Nabi mengatakan dalam hadis yang sangat sahih ini, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Demi diriku, demi walladzi nafsi biyadihi, demi dia, demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya. Maksudnya demi Allah, demi Allah yang diriku berada dalam kekuasaannya. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannata hatta tu'min. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman.
Artinya iman itu menjadi tiket untuk bisa masuk surga. Tanpa tiket iman tidak bisa seseorang masuk surga. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Dan kamu tidak akan bisa beriman secara sempurna sehingga kamu saling cinta mencintai. Tidak cinta sepihak, cinta saja pada si Habib, tapi Habibnya boleh tidak cinta pada kita, tidak. Harus saling mencinta, tahabbu. Baru kalau sudah saling mencinta, baru imannya dianggap sempurna. Dan seterusnya hadis itu. Lalu Nabi mengatakan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kamu saya tunjukkan kepada sesuatu yang apabila sesuatu itu kamu kerjakan, kamu akan menjadi saling mencintai? Sebelum para sahabat menjawab, Nabi sudah mengatakan, afsus salama bainakum. Sebarluaskan salam di antara kamu. Jadi penyebar luasan salam, kata Nabi, merupakan sarana untuk menciptakan masyarakat yang mutahabbi, yang saling cinta mencintai. Nah, ini yang tidak disadari oleh sebagian Habib. Saya katakan sebagian Habib, karena masih ada juga Habib-Habib yang baik. Saya contohkan, paling tidak ada, saya bisa mencontohkan dalam kesempatan terbatas ini 2 orang. Satu guru saya sendiri yang sangat alim, yakni Al-Mukarram Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, ya, ahli tafsir, ya, ahli tafsir Al-Quran, yang ibu-ibu, bapak-bapak sudah saksikan bagaimana penampilannya di televisi, Metro TV paling tidak, setiap Ramadan menjelang sahur, ya kan? Tafsir Al-Misbah. Beliau begitu alim dalam tafsir, begitu santun. Saya menjadi murid beliau di S2, S3, kemudian bersama-sama beliau sebagai narasumber, kami sebagai orang yang bertugas merevisi dan menyempurnakan terjemah Al-Quran Kementerian Agama, menyusun berbagai tafsir Kementerian Agama, ada tafsir maudhu'i, tematik, ada tafsir wajiz, tafsir singkat, dan lain sebagainya. Beliau adalah narasumber kami yang dengan penuh kesantunan, dengan penuh ketelatenan membimbing kami. Beliau Habib sebetulnya, tapi tidak pernah mencantumkan gelar Habib di depan namanya. Orang seperti ini sangat layak untuk kita hormati. Ini Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, tokoh yang sangat santun, yang tidak pernah mengaku dirinya sebagai Habib, tapi perilakunya adalah perilaku Habib yang dicintai sekaligus mencintai. Saya masih punya teman sejak di bangku sekolah menengah atas, yakni di sekolah persiapan IAIN Sunan Ampel, cabang Bangkalan, Madura. Namanya Dr. Muhammad Salim Al-Jufri. Beliau ini berteman dengan saya sejak SLTA. Beliau kelahiran Nusa Tenggara Timur. Beliau meniti karir di Kementerian Agama sampai akhirnya menjadi Kabakset, Kepala Bagian Sekretariat Kanwil Departemen Agama di NTT, aktif di kepengurusan Nahdlatul Ulama, menjadi Ketua Tanfidiyah PWNU,
pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur. Kemudian begitu dibentuk provinsi baru pada waktu itu, Provinsi Gorontalo, beliau dipindahkan dimutasi ke sana menjadi kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Gorontalo yang pertama. Tahun 70 saya berpisah, atau 69 saya berpisah dengan beliau. Tahun 2000 bertemu, sama-sama berangkat umroh Ramadan yang diselenggarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ketemu lagi. Beliau ini orangnya santun sekali. Biasa tidur di PBNU itu di kamar 107 kalau tidak salah. Lebih biasa tiduran. Dia sebagai pengurus, salah seorang wakil ketua PBNU. Beliau biasa saja, tidak menunjukkan dirinya adalah Habib. Jadi masih ada Habib yang baik. Di samping kita tidak bisa mengingkari adanya Habib yang brengsek. Maka saya selalu pesan, ya jangan kita mengeneralisir, gebyah oyah. Bahwa yang baik itu sedikit, yang tidak baik itu banyak, memang itu Al-Quran sendiri sudah menyatakan yang seperti itu. Banyak sekali ayat Al-Quran yang mengatakan walakinna aksaron nasi la yaqilu. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, tidak berakal. Walakinna aksaron nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Walakinna aksaron nasi la yashkurun. Akan tetapi sebagian besar manusia, kebanyakan manusia tidak merasakan. Banyak sekali Al-Quran mengatakan seperti itu. Maka dalam kasus Habib ini juga begitu. Ya, bahwa ada Habib yang tidak baik dan itu banyak, tapi ada Habib yang baik dan itu jumlahnya tidak banyak, itu wajar-wajar saja. Ya, karena bahasa Al-Quran tadi mengatakan kebanyakan manusia itu memang kurang beres. Saya kira ini sekedar meluruskan apa yang terjadi sekarang ini. Mudah-mudahan konflik seperti yang tadi yang terjadi di Kerawang berupa pemukulan, perusakan mobil seorang kiai, ya, itu tidak menjalar ke tempat-tempat lain. Dan mudah-mudahan ini menjadi semacam peringatan bagi pihak-pihak yang harus menyelesaikan masalah ini untuk bisa melaksanakan tugas dan kewajiban mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tukla. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.